Kita memasuki minggu yang kedua atau tema yang kedua dari 7 seri salib ya di Gereja Reformasi Indonesia. Tentu ini di kalender gerejawi adalah Minggu Prapaskah yang kedua. Tapi kita membuat satu khotbah seri yang berurutan sehingga kita mendapatkan satu tema besar dan diperkuat dengan subtema-subtema yang ada sehingga merangkai satu pemikiran, satu ide yang sangat dalam akan satu tema. Tahun ini tema yang kita bahas adalah panggilan dari salib. Dan kalau minggu lalu kita membahas subtema panggilan untuk mengampuni, maka minggu ini kita akan membahas satu subtema yang juga sama pentingnya, yaitu panggilan untuk mengasihi. Jadi panggilan untuk mengasihi itu juga merupakan salah satu panggilan dari kayu salib. Tentu salib Kristus, ya, bukan salib yang lain. Kita akan mendasarkan perenungan kita dari satu bagian firman Tuhan yang terambil dari 1 Yohanes. Surat 1 Yohanes pasal 4 ayat 7 sampai ayat 21. 1 Yohanes pasal 4 ayat 7 sampai ayat 21. Kita akan membaca secara bertanggapan. Saya membaca ayat 7, Bapak Ibu Saudara-saudari membaca ayat 8, lalu demikian seterusnya kita bertanggap-tanggapan hingga ayat ke-21. Saya akan mulai dari ayat 7, demikian sabda firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita hidup olehnya. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Demikianlah kita ketahui bahwa kita tetap berada di dalam Allah dan Dia di dalam kita. Ia telah mengaruniakan kita mendapat bagian dalam Roh-Nya. Barang siapa mengaku bahwa Yesus adalah anak Allah, Allah tetap berada di dalam Dia dan Dia di dalam Allah. Dalam hal inilah kasih Allah sempurna di dalam kita, yaitu kalau kita mempunyai keberanian percaya pada hari penghakiman, karena sama seperti Dia, kita juga ada di dalam dunia ini. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Dan perintah ini kita terima dari Dia. Barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan, berbahagialah kita yang membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Ada beberapa hal yang bisa kita renungkan melalui pembacaan firman Tuhan pada
ibadah Minggu pagi hari ini. Yang pertama yaitu Allah adalah kasih. Allah adalah kasih. Ya, konsep ini secara unik hanya ada di dalam kekristenan. Kebanyakan kepercayaan lain mengatakan bahwa kasih adalah salah satu sifat Allah. Ya, dibandingkan dengan sifat-sifat yang lain yang banyak. Tentu, ya kita juga meyakini hal itu. Ya, tetapi Rasul Yohanes yang dikenal sebagai Rasul Kasih yang hidup bergaul dengan karib, ya, dengan Tuhan Yesus Kristus selama inkarnasinya di dunia ini, maka Rasul Yohanes melihat akan kedalaman kasih Allah. Sehingga ayat-ayat terbesar yang banyak diingat, dihafalkan orang, dituliskan oleh Rasul Yohanes. Yang paling terkenal tentu Yohanes 3 ayat 16. Dan di surat 1 Yohanes ini, Yohanes juga menyebutkan bahwa Allah adalah kasih. Bukan hanya kasih merupakan sifat Allah, tetapi bahkan Allah itu sendiri adalah kasih. Dan kita bersyukur, kekristenan juga satu-satunya yang mengenal Allah di dalam satu pemahaman akan Tritunggal. Ya, karena itu kasih itu yang pertama adalah di dalam Allah Tritunggal. Teks yang kita baca tadi sudah menjelaskan sebagaimana Bapa mengasihi aku. Ya, di dalam ajaran-ajaran Yesus sangat clear, sangat jelas. Di dalam Injil maupun di dalam surat-surat para rasul sangat jelas. Berkali-kali Yesus mengatakan, sebagaimana Bapa mengasihi aku, maka aku pun mengasihi kamu. Sebagaimana aku mengasihi kamu, hendaklah kamu juga saling mengasihi. Bahkan dikatakan di Yohanes juga, aku memberikan perintah baru kepada kamu. Katakan seperti itu. Karena apa? Karena standar ajaran dari Yudaisme adalah, ya ini diajarkan oleh Tuhan Yesus di dalam khotbah di bukit. Matius pasal 5 ayat 43 sampai 48. Ya, orang Israel di zaman Yesus memiliki ajaran bahwa kasihilah sesamamu dan bencilah musuhmu. Ya, Matius 5 ayat 43 dan 44. Ya, jadi itu standar. Bukankah itu juga yang merupakan natur manusia pada umumnya? Ya, kalau Anda baik kepada saya pun baik kepada Anda. Kalau Anda cuek kepada saya pun cuek kepada Anda. Itu yang standar. Dan yang tidak kalah banyak orang menganut prinsip, kalau Anda baik kepada saya bisa double baiknya kepada Anda. Melebihi apa yang Anda berikan. Tapi kalau kamu jahat sama saya pun bisa jauh lebih jahat lagi dari apa yang kamu lakukan. Nah ini juga. Ini banyak orang yang prinsipnya seperti ini. Ya, ini prinsip yang agak lain. Ya, agak lain kau katanya ya, kata film yang sedang viral itu. Agak lain kau. Ya. Nah, tapi tidak seperti itu yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Ya, ajarannya sangat mendalam. Dan ini bukan sekedar omon-omon saja, ya, bukan sekadar retorika. Yesus sudah menjelaskan betapa dia dan Bapanya tidak pernah ada percekcokan, tidak pernah ada silang pendapat, apalagi pertengkaran dan berebut kekuasaan, nggak ada. Ya, di teks yang kita baca tadi ada kata aku mewakili Yesus, Bapa dan juga Rohnya. Ya, maka di sini ada Allah Tritunggal yang disebutkan di dalam perikop yang sama. Maka kasih itulah yang menjadi hakikat dari Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Tidak ada pertentangan, percekcokan di dalamnya. Kalau Allah hanya tunggal dan bukan Tritunggal, maka kita sulit mengerti. Kita hanya akan lebih melihat Allah yang seperti diktator. Ya, dia berkuasa tunggal, tidak ada diskusi di dalamnya, tidak ada kerjasama di dalamnya, penguasa tunggal. Ya, tetapi ketika kita mengerti bahwa Allah adalah Tritunggal, dia satu di dalam tiga pribadi, satu hakikat, tiga pribadi, maka kita bisa mengerti dengan jauh lebih baik bahwa Allah di dalam dirinya pun saling mengasihi. Ya, Allah Bapa mengasihi Allah Anak. Ya, Yesus mengasihi Bapanya. Bapa mengasihi Roh Kudus mengasihi Bapa, Roh Kudus mengasihi Yesus, Yesus mengasihi Roh Kudus. Wah, ini gambaran yang
paripurna, ya, gambaran yang paripurna tentang konsep saling mengasihi. Ya, kalau orang pada umumnya di dunia ini kan, kalau berkawan jangan cuma bertiga, karena pasti nanti yang satu dimusuhin, yang satu akan dikucilkan. Lebih baik jumlahnya genap, jangan ganjil. Ya, itu kalau dalam pertemanan, beda kalau dalam mekanisme pengambilan keputusan justru harus ganjil. Nah, tadi di ayat 8 dan di ayat 16 dua kali disebutkan bahwa Allah adalah kasih. Maka kasih yang sempurna, kasih yang sejati hanya ada pada diri Allah itu sendiri. Itu yang pertama, ya. Yang kedua, salib adalah pentas puncak kasih Allah. Nah, inilah yang menjadi tema kita pada hari Minggu ini. Bagaimana di ayat ke-9 dan ayat ke-10 disebutkan demikian. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Maka karena Allah begitu mengasihi dunia ini, tentu Allah mengasihi semua orang. Ya, ini anugerah umum. Ini kasih yang bersifat general. Ya, di khotbah di bukit Tuhan Yesus mengatakan Tuhan mengasihi semua orang. Tuhan menurunkan hujan bagi orang jahat dan juga bagi orang baik. Semua sumber daya alam ini bisa dipakai, bisa dinikmati, bisa dikelola oleh siapapun. Entah itu umat Tuhan, entah bukan. Bahkan mereka yang tidak percaya kepada Tuhan juga mendapatkan anugerah umum yang sama. Ya, matahari diberikan kepada orang jahat, kepada orang baik. Udara diberikan kepada orang jahat dan kepada orang baik. Tetapi selain anugerah umum, selain kasih Tuhan yang bersifat general, ada juga kasih Tuhan, anugerah Tuhan yang bersifat khusus. Yang bersifat khusus ini hanyalah bagi orang-orang yang telah dipilih Tuhan. Ya. Nah, kalau pakai bahasa lain di Yohanes 10 ayat 11, Yesus menggambarkan dirinya sebagai gembala yang baik. Dan di ayat 11 itu dinyatakan bahwa akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Dan di Yohanes pasal 15 ayat 13, di situ pakai istilah lain, pakai istilah sahabat. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada seorang sahabat, daripada seorang yang memberikan nyawanya bagi sahabat-sahabatnya. Ya, ini semua adalah ayat-ayat yang membahas tentang bagaimana salib adalah pentas dari puncak kasih Allah yang dinyatakan, tentu kasih dan keadilan Allah, yang dinyatakan sebagai satu-satunya jalan, sebagai satu-satunya solusi bagi penebusan dosa kepada umat manusia. Ya, Tuhan begitu mengasihi manusia. Ya, sejak permulaan zaman, Tuhan begitu mengasihi manusia. Ya, sampai kejatuhan manusia, Tuhan tidak lantas mencampakkan sampai binasa. Tetapi disiplin ada, namun demikian kasih Allah tidak pernah surut. Tuhan memberikan solusi. Nanti kita akan bahas lebih lanjut. Tetapi salib itu adalah pentas puncak dari kasih Allah. Wah, ini luar biasa. Ini kasih yang satu-satunya terjadi di dunia dan tidak akan pernah terjadi lagi. Ya, karena ini adalah satu pertunjukan yang agung, ya. Ini bukan pertunjukan, bukan berarti mau sok-sokan biar dilihat orang, bukan. Ya, tetapi ini memang hanya Tuhan yang berinkarnasi, yang sanggup, yang mampu melakukannya dengan paripurna. Ya, ini luar biasa. Tuhan mengasihi manusia, maka sejarah keselamatan itu terus berjalan
Dari mulai penciptaan dunia ini sampai manusia jatuh dalam dosa, lalu Tuhan terus mengutus orang-orang yang dipilihnya, ada nabi-nabi, ada raja-raja, ada imam-imam, tetapi semua itu tidak bisa membereskan dosa. Ya, maka Tuhan yang ingin menghukum dosa, karena memang dosa harus dihukum. Tetapi Tuhan karena kasih-Nya, maka akhirnya pada satu masa Tuhan mengirimkan anaknya yang tunggal. Ya. Maka mengapa Yesus turun dari sorga? Mengapa Yesus harus merasakan sakit, harus merasakan haus dan lapar, harus merasakan sengatan sinar matahari, harus merasakan cacian, makian, mahkota duri yang menembus kulit kepalanya, harus merasakan cambukan Romawi yang begitu kejam, harus merasakan pukulan, harus merasakan olok-olok, hinaan yang tidak terperi, dan harus ditembus lambungnya oleh tombak yang tajam dari serdadu Romawi, dan mati dengan cara yang paling hina. Ya, salib itu sebenarnya bukan hukuman mati yang cepat. Itu kalau orang biasa bisa berhari-hari baru mati, karena biasanya tidak ditusuk. Ya, tidak ditusuk. Tetapi karena itu menjelang hari raya Sabat, ya, tidak boleh ada orang yang tergantung. Maka cepat-cepat yang penjahat di kiri kanan Yesus dipatahkan kakinya. Kenapa? Supaya cepat mati. Ya, sedangkan Yesus tidak dipatahkan, tapi perutnya ditusuk dengan tombak untuk memastikan kematian. Karena pergantian hari bukan lewat jam 12 malam, lewat maghrib. Ya, setelah matahari terbenam itu sudah masuk hari Sabat. Maka cepat-cepat Yesus dibunuh. Biasanya salib itu bisa berhari-hari kalau tidak di dekat hari Sabat. Karena efeknya satu, untuk membunuh perlahan-lahan. Ya, membunuh perlahan-lahan. Yang kedua, untuk mempermalukan orang yang dihukum mati. Yang ketiga, untuk memberikan efek ketakutan kepada masyarakat umum. Jangan coba-coba melawan pemerintah Romawi. Akibatnya bisa seperti itu. Bisa dihukum mati dengan cara disalibkan. Ya, maka tidak terbuka ruang bahwa bisa aja disalib tapi enggak mati. Enggak. Salib itu adalah metode hukuman mati. Ya, adalah metode hukuman mati. Mengapa Yesus rela melakukan semua rentetan itu? Ya, karena sederhana, kasih-Nya. Ya, karena kasih-Nya. Maka nanti di akhir daripada pemaparan firman Tuhan, saya ingin mengajak kita semua menyanyikan lagu yang begitu agung dari NKB, buku pujian Nyanyikanlah Kidung Baru nomor 85. Ya, kasih-Nya. Ya, karena kasih-Nya. Wah, itu lagu baik sekali. Nanti kita nyanyikan bersama di akhir daripada firman Tuhan. Ya. Lalu di ayat 10 dan ayat 19 dikatakan bahwa Tuhanlah yang berinisiasi mengasihi manusia. Dengan kalimat yang begitu jelas, begitu letterlek dikatakan. Ya, inilah kasih itu. Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita. Ya, itu dulu. Maka ini soal inisiatif datang dari Tuhan. Jadi kalau kita mengasihi Tuhan, kalau kita melayani Tuhan, lalu kita merasa berjasa, merasa Tuhan berhutang kepada kita, maka itu pemikiran yang keliru. Ya, Tuhanlah yang berinisiasi mengasihi manusia. Di ayat 19 juga dikatakan kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Ya, karena di dalam tubuh yang sudah jatuh ke dalam dosa, maka kita masuk ke dalam apa yang disebut ketidakmampuan total. Ya, ketidakmampuan total. Itu, atau kejatuhan total, total depravity. Ya, bahasa lainnya ketidakmampuan total. Maka kita tidak akan mampu mengasihi Tuhan, mengasihi sesama seperti yang Tuhan mau. Ya, seperti yang Tuhan mau.
maka akan beda upaya manusia untuk mengasihi dengan standar hanya moral saja dibandingkan dengan mengasihi karena mengerti bahwa Tuhan sudah lebih dahulu mengasihi kita dengan kasih yang paling sempurna, kasih agape. Maka kita dimampukan untuk mengasihi Tuhan, mengasihi diri sendiri, mengasihi sesama, mengasihi alam semesta, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, jadi inisiasinya datang dari Tuhan, ya. Maka beda, ada orang yang memang bawaannya itu ramah, suka memberi, itu karena bawaan moral, ya, bawaan moral. Ya, mungkin contoh terbaik kalau dibandingkan, ya mungkin satu yang bagus sekali Mother Teresa, semua tahu. Yang kedua Putri Diana, Lady Di, ya, yang begitu dikenal dunia pada saat itu. Ya karena apa? Wah, karena sangat kelihatannya karismanya luar biasa, iya kan? Lalu pujaan banyak orang. Baik sekali, suka sekali berkegiatan sosial, tapi lalu konon kabarnya meninggal dunia di kecelakaan transportasi mobil bersama dengan selingkuhannya. Ya, orang kaget. Lu kok bisa? Dia kan baik, dia kan sosial sekali orangnya. Ya, maka itu bentuk kasih. Tetapi hanya berstandarkan dari moral saja. Ya, kalau kasih yang datang dari Tuhan adalah kasih yang mengubahkan, kasih yang dibungkus dengan kesucian, dengan kemurnian, dengan keikhlasan. Ya, maka itu sangat sulit untuk mencapai level itu. Sangat sulit. Ya, Mother Teresa mungkin contoh salah satu yang paling sering disebut dimanapun di dunia ini. Karena apa? Karena dia melayani nggak dapat apa-apa. Ya, walaupun terakhir dia dianugerahkan Nobel, dia udah lama menolak, nggak mau. Karena dia melakukan itu karena bagi dia itulah pelayanan. Nggak harus mendapatkan publikasi, mendapatkan penghargaan level dunia. Bukan itu yang dicari. Ya, maka itulah kasih yang didasarkan atas pengertian yang paling murni, yang paling dalam. Bahwa Tuhanlah yang lebih dulu mengasihi kita. Maka kita dimungkinkan untuk mengasihi. Ya, untuk membalas kasih Allah. Walaupun tidak mungkin terbalaskan dengan seimbang. Ya, lalu, nah ini, maka salib itu, karya penebusan Kristus, kasih Allah yang telah dinyatakan, memanggil semua umat Tuhan, umat Kristen, untuk apa? Untuk mengasihi. Ya, di akhir daripada perikop yang kita baca ini sangat jelas di situ. Dikatakan dan perintah ini kita terima dari Dia. Barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Ya, ini penting sekali. Kasih ini menjadi pengikat, kasih menjadi pemberi rasa dari semuanya. Ya, ini berkaitan dengan banyak hal. Ya, ketika kita bicara tentang kasih, kasih ini ada di semua aspek lainnya. Ya, minggu lalu kita membahas tentang pengampunan. Kalau orang yang tidak memiliki kasih atau orang yang jauh daripada standar kasih yang Tuhan mau, tidak akan bisa mengampuni. Ya, maka di khotbah di bukit Tuhan Yesus mengatakan, kalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu juga, apa lebihnya? Apa bedanya? Pemungut cukai yang pada saat itu dianggap salah satu pekerjaan yang paling jahat, ya, karena menjadi antek asing, akan memeras saudara sebangsanya, ya, meminta pajak, seringkali dilebihkan karena lebihnya itu nanti untuk komisi dia. Ya. Pemungut cukai pun melakukan itu, ya. Siapapun orang di dunia, bahkan mafia sekalipun, mayoritas akan baik kepada sesama mafia, ya kan? Koruptor juga baik kepada koruptor lain, ya. Kalau orang baik kepada kita, lalu kita baik kepada dia, itu sudah wajar, ya. Itu standar keadilan, ya kan? Mata ganti mata, gigi ganti gigi, itu standar pembalasan yang adil,
Ya, itu bukan jahat, itu adil sebenarnya. Ya, tetapi Tuhan mau lebih daripada itu. Ya, di Matius 5 ayat 43 sampai 48 setelah memaparkan semuanya, ya, jangan balas kejahatan dan kejahatan, balaslah kejahatan dan kebaikan. Ya, berkatilah orang yang menganiaya kamu, doakanlah untuk kesejahteraannya. Waduh, ini Tuhan memberikan standar yang paling tinggi dari semua ajaran-ajaran agama manapun. Wah, ini luar biasa. Ya, ini luar biasa. Dan ditutup dengan kalimat, hendaklah kamu sempurna karena Bapamu di sorga adalah sempurna. Maka kita sebagai umat tebusan Tuhan yang sudah menikmati kasih Tuhan, anugerah Tuhan, maka kita harus dengan sengaja, tentu dengan anugerah dan pertolongan Tuhan, kita harus memberikan effort yang dibutuhkan. Untuk apa? Untuk mengasihi naik level, naik level, naik level. Ini susahnya minta ampun. Bukan cuma untuk jemaat, hamba Tuhan juga susah. Ya, di antara hamba Tuhan aja ada yang nggak cocok, ada yang musuhan. Ya, jangankan beda aliran. Ya, satu denominasi aja bisa nggak cocok. Ya, bahkan di situasi tertentu bisa lupa dia hamba Tuhan. Ya, ada cerita hamba Tuhan yang baru pelayanan di satu kota. Ya, saya nggak bilang saya ya. Atau saya pernah tapi agak beda ceritanya. Ini saya ceritain punya orang dulu biar agak bahagia sedikit. Kadang kalau nyeritain orang lebih semangat. Nah, jadi wah mau pelayanan di kota nih. Jadi dia beli jaket baru, jaket motor nih kan. Beli helm baru, kalau helm baru kan wah mantap lah, penglihatan kayak nggak pakai helm gitu kan. Karena jernih sekali. Ya, lalu di satu tikungan, tiba-tiba ketika dia bersebelahan dengan mobil yang sedang melaju, sama kencangnya, dia agak di belakang sedikit, tiba-tiba mobil buka kaca, buang ludah. Ya, buang ludah dan kena jaketnya. Wah, ini mau berangkat pelayanan nih, tapi karena waktunya masih panjang, dia pikir, Tuhan izinkan aku untuk membalaskan yang sepantasnya diterima orang itu. Saya nggak mau tahu, ini kacanya gelap, nggak kelihatan muka yang membawa mobil. Mau bapak-bapak kek, mau ibu-ibu, anak muda, bodoh amat katanya. Saya harus balas karena masih ada waktu nih, ngejar pelayanan masih terkejar karena nggak mepet waktunya. Dia Uber tuh mobil, ya, dia Uber tuh mobil. Saya akan nantikan saatnya kacanya terbuka lagi biar tahu rasa. Ya, saya nggak membalas lebih. Ya, mata ganti mata, ludah ganti ludah, itu katanya. Ya, dia tambah ayatnya sedikit. Ya. Lalu ketika sampai di lampu merah, wah di lampu merah pas di samping, aduh kacanya tertutup. Ya kan? Tiba-tiba kacanya terbuka sedikit. Ya. Dia langsung kumpulkan seluruh amunisi yang dia punya. Ya. Waduh, ini belum pernah terjadi sebelumnya dia kumpulkan amunisi sebanyak itu. Padahal dia nggak lagi flu, enggak. Ya, tapi dia berupaya. Semua amunisi dikerahkan. Lalu dengan satu bidikan, ya, dia tembak nggak akan meleset ini. Lalu dia muntahkan itu, wah, apa yang terjadi? Nempel di kaca helmnya sendiri. Iya, baru dia sadar. Waduh, nggak boleh membalas ya. Ini kisah nyata ya, kisah nyata. Cuma saya nggak cerita, ini temen-temen saya soalnya. Kalau saya pernah neriakin orang, woi gitu, karena kesel saya teriakin gitu ya. Untung dia tutup kaca, dia nggak dengar kan. Kalau buka Pak Pendeta, waduh, malunya bisa double. Ya, malunya bisa double. Ya, jadi ini terjadi pada teman kuliah saya. Ya, dia sampai sekarang masih ingat. Dan dia ceritakan di khotbahnya. Nah, saya ingat ya, yang gitu-gitu nggak lupa-lupa biasanya ya. Apalagi terjadi pada orang lain. Wah, semangat kita mengingatnya. Nah, jadi seperti itu. Hamba Tuhan aja susah. Ya, yang istilahnya makanannya ayat firman Tuhan, makanannya. Ya, tapi menjadi pelaku firman nggak semudah itu, Ferguso, kata bahasa anak muda gitu ya. Tapi kita bangga karena Tuhan tuh bukan cuma ngomong doang. Ya, tadi ayat-ayat yang kita baca, akulah gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya, itu ajaran Yesus ketika dia masih hidup. Ya,
Ketika dia masih hidup, tidak ada kasih yang lebih besar daripada seorang yang memberikan nyawanya bagi sahabat-sahabatnya. Itu ajaran Yesus semua. Dan dia melakukan apa yang dia ajarkan. Itulah bedanya Yesus dengan ahli-ahli Taurat. Orang-orang Farisi. Sampai yang tingkat paling ekstrim. Saya sendiri nggak mungkin bisa sampai level itu. Ya, kalau mengasihi orang masih oke lah. Mengampuni orang masih oke. Tapi kalau mati bagi orang yang jahat ke kita, ngapain? Gitu kan? Enak bener dia. Pasti kita mikirnya begitu. Ya, kita nggak sampai selevel itu lah. Tapi kita perlu kejar, jangan berhenti pada level yang sekarang. Ya, kalau level kita masih, oh kamu jahat saya jahat, kamu baik saya baik. Itu orang yang bukan Kristen juga begitu. Ya, itu sangat wajar. Ya, maka kita harus bisa naik terus. Kalau selama ini kita mengasihi Tuhan karena Tuhan sudah mengasihi kita, oke, tapi itu masih balas jasa. Ya, itu masih balas jasa namanya. Tapi kalau saya mau mengasihi Tuhan, walaupun saya bisa sakit, walaupun saya bisa bangkrut, walaupun saya bisa dihianati, walaupun saya ditipu oleh orang lain, dan lama baru pulih, saya tetap mengasihi Tuhan. Wah, ini baru. Ini levelnya naik. Ya, ngomongnya gampang, melakukannya susah, luar biasa. Kepada sesama juga gitu. Ya, kepada sesama. Kadangkala kita lebih tidak mau mengampuni kepada orang-orang terdekat daripada orang gak kenal. Iya kan? Kalau orang gak kenal, wah dia jahat atau dia gak sengaja melakukan sesuatu di jalan, kita bisa lebih mudah mengampuni. Apalagi kalau baru pulang gereja. Ya, gak apa-apa. Wah, saya belum pulang gereja, baru pulang gereja. Iya kan? Tapi kalau orang terdekat kita, kadang-kadang kita lebih susah mengampuni. Enak aja dia. Ya. Padahal harusnya orang terdekat itu kita lebih mudah untuk mengampuni, untuk memaafkan. Nah itu. Ya, jadi pengampunan pun berkaitan dengan kasih. Termasuk sukacita. Ya. Hendaklah kasih itu tinggal dalam dirimu, kamu harus tinggal di dalam kasih Bapa dan kasih Tuhan juga akan tinggal di dalam kamu. Nah, sehingga penuhlah sukacitamu. Ada banyak ayat yang mengaitkan kasih dengan segala macam yang lainnya. Termasuk minggu depan kita akan membahas panggilan untuk melayani. Itu pun harus didasarkan kasih. Kalau enggak cuma jadi keterpaksaan, ya, kewajiban, jadi enggak ada rasanya. Ya. Kasih itu yang membuat kita bisa melakukan sesuatu yang tidak mudah tapi dengan keikhlasan, dengan sukacita, ya, itu harus ada kasihnya. Karena kasihlah makanya seorang ibu rela sakit-sakit melahirkan. Udah melahirkan setengah mati, begitu lihat anaknya hilang semua rasa sakitnya. Dia kasihi anaknya, dia rawat, dia sayangi, kurang tidur, dia dampingi anaknya, belajar jalan dia dampingi. Ya, sampai repot bapak-bapak juga gitu. Misalnya, ya, bapak-bapak dengan istrinya merawat anak. Repot, melelahkan, nggak dikasih apa-apa juga sama anaknya. Ya, anaknya nggak bayar, ya kan? Tapi kenapa mau melakukan itu semua? Karena kasihnya. Ya, sama seperti Tuhan tadi, turun dari sorga. Menjalani apa yang tidak seharusnya dijalani. Ngapain? Siapa yang berdosa, siapa yang susah. Iya kan? Nah, tapi Tuhan mau melakukannya. Begitu juga kita kepada diri sendiri. Ya, kita juga perlu mengasihi diri sendiri, bukan berarti egois. Maksudnya apa? Tubuh kita ini anugerah Tuhan, karunia Tuhan. Maka kita perlu merawat. Ya, jangan nanti pulang istri langsung ngomong ke suaminya, Pak pendeta bilang perawatan. Ya, boleh perawatan ya, kalau budgetnya ada nggak apa-apa. Ya, tapi maksudnya merawat diri adalah ya kita harus cukup istirahat, makan, jangan asal-asalan. Makan kita pertimbangkan yang secukupnya. Tiap minggu doa berikan makanan yang secukupnya, makan berlebihan terus. Iya kan? Berlebihan jenisnya, berlebihan porsinya, berlebihan ketidakseimbangan nutrisi, ya. Tapi doanya berikan kami pada hari ini makankan kami yang secukupnya, tapi nggak dilakukan, ya. Tapi didoakan terus. Nah, ini. Lalu kepada makhluk hidup juga, ya, kepada makhluk hidup, kepada
hewan-hewan, ya kan? Kita perlu menjaga keseimbangan alam. Ya. Itu juga merupakan refleksi kasih atau pewujud nyataan kasih di dalam kehidupan sehari-hari. Ya, bahkan kepada makhluk hidup lainnya. Ya kan? Perlu dilestarikan, jangan bodoh amat, yang penting manusia. Ya, memang manusia ciptaan yang paling mulia. Tetapi kita seringkali justru menjadi alat yang membuat alam ini tidak seimbang. Dengan apa? Dengan keserakahan. Ya, dengan industrialisasi yang ugal-ugalan, yang tidak diimbangi dengan menjaga ekosistem. Ya, maka kita perlu, orang Kristen perlu nggak nanam pohon? Nanam pohon mah nggak ngaruh ke sorga. Ya, tapi itu ada orang-orang yang bukan Kristen yang harus melihat teladan dari orang-orang Kristen. Ya, kita cinta tanaman, kita nggak sembarangan merusak alam, ya, nggak sembarang menyiksa hewan-hewan, misalnya, ya. Walaupun itu nggak ngaruh sama keselamatan istilahnya, tapi itu adalah tanda dari orang yang punya kasih. Begitu juga dengan kita keindonesiaan. Ya, sekarang pemilu sudah selesai, pileg, pilpres sudah selesai. Maka persatuan bangsa itu jauh lebih penting daripada siapa yang menang, siapa yang kalah. Nah, kita tetap harus mengasihi, ya, mengasihi orang lain, mengasihi pihak lain, ya. Walaupun misalnya ada ketidakpuasan, ada jalur-jalurnya, ada prosedurnya. Nah, itu harus mengasihi. Kita dianugerahi Tuhan bangsa yang majemuk, sukunya banyak, agamanya banyak, bahasanya banyak. Maka sebagai umat Kristen kita dipanggil untuk mengasihi melampaui batas-batas agama, melampaui batas-batas suku. Tuhan Yesus sendiri juga sudah memberikan teladan, ya, kepada orang yang bukan orang Israel, kepada orang yang bukan orang Yahudi. Tuhan Yesus mengasihi, ya, bahkan mengampuni dosa mereka, ya. Ada banyak yang orang dari Siro-Fenisia, perempuan Samaria, begitu juga murid-muridnya melayani orang-orang dari berbagai latar belakang, tidak membeda-bedakan, termasuk status sosial, termasuk alam ciptaan. Ada kekayaan alam yang Tuhan karuniakan, ya, ada yang di atas, ada yang di permukaan bumi, ada yang di dalam bumi. Boleh nggak dipakai? Boleh, ya, boleh, karena itu diberikan memang juga untuk manusia kelola, tetapi juga tetap perlu tahu batasan-batasan, ya. Karena apa? Katakanlah sumber daya alam, kita perlu nggak? Perlu. Tetapi anak-anak, cucu-cucu kita, cucu dari anak kita juga perlu, ya. Maka perlu ada keseimbangan, pengertian bahwa apalagi yang sumber daya alam tidak bisa diperbarui, ya kan? Maka kita perlu mengatur biar bisa digunakan untuk jangka yang panjang. Kalau yang bisa diperbaiki, reboisasi dan lain sebagainya, kerjakan. Itu juga sebagai ekspresi kasih kita kepada Tuhan, ya. Cinta lingkungan itu juga cinta kepada Tuhan. Ya, harus kelihatan. Ini adalah aplikasi dari mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Ya, menutup pemaparan firman Tuhan, mari kita menyanyikan lagu yang tadi saya sudah ceritakan di awal, ya. Kita bernyanyi bersama-sama dengan pengertian yang sungguh bahwa Tuhan mau turun ke dunia, ya, mau mati di kayu salib karena apa? Karena kasih-Nya. Maka siapakah kita yang tidak mau mengasihi orang lain, bahkan sampai kepada level yang lebih tinggi, mengasihi musuh. Ya, kita kejar itu, kita mohon pertolongan Tuhan supaya kita dimampukan, walaupun tidak mudah. Mari kita nyanyikan pujian ini dengan kesungguhan. Yesus turun dari sorga, masuk dunia gelap penuh celah, berdoa dan bergumul dalam
cawan pahit pun diterimanya. Mengapa Yesus menderita didera, dan mahkota duri pun dipakainya? Mengapa Yesus mati bagi saya? Kasih-Nya, ya karena kasih-Nya. Bait yang kedua. Apa Yesus mau pegang tanganku bila ku di jalan tersesat? Mengapa Yesus beriku kekuatan bila jiwaku mulai penat? Mengapa Yesus mau menanggung dosaku? Beriku damai serta sukacitanya. Mengapa Yesus melindungiku? Kasih-Nya, ya karena kasih